Haleluya. Kita bersyukur pada waktu yang indah ini. Amin. Terima kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita selalu makanan yang segar. Dan memang makanan yang segarlah ya yang harus dimakan oleh anak-anak Raja Wali zaman ini. Haleluya. Yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita, untuk menyegarkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Karena tidak ada yang lain yang bisa menyegarkan hati dan pikiran kita selain daripada firman-Nya. Roti yang keluar daripada mulut Allah. Itulah yang menghidupkan, menggerakkan kita, membuat kita semangat, sehingga mematahkan segala kelemahan, mematahkan segala masalah dan persoalan dan penyakit dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mematahkan, mengalahkan dunia ini selain daripada firman Tuhan. Jadi Tuhan memberikan rohnya untuk memberi hati yang segar, pikiran yang semangat untuk menikmati dan segar, yaitu firman-Nya yang sedang dihidangkan di hadapan kita sebagai makanan rohani pada musim ini, pada zamannya. Haleluya. Loi. Dan kita bersyukur oleh karena penentuan dan penetapan yang sudah dimeteraikan, mempelai wanita yang sudah dimeteraikan, yang sudah ditentukan di zaman ini. Haleluya. Tepat pada akhir zaman ini. Dan sebelum pun kita berada sebagai manusia di muka bumi, tetapi Tuhan sudah menuliskan nama kita dan sudah menentukan memilih kita sebelum dasar dunia ada. Karena tidak ada seorang pun manusia kalau bukan berasal daripada Allah sendiri. Dan Dia menentukan dan memilih anak-anaknya di berbagai tempat. Ada yang datang dari timur, ada yang datang dari barat, selatan, utara. Tuhan memilih mereka semua hanya untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dan menuntun. Karena hanya domba-domba Allah yang menuntun domba-dombanya, anak-anaknya. Karena Tuhan tidak mau menuntun di luar daripada domba-dombanya. Karena hanya domba-dombanya lah yang mendengar suara Bapaknya. Haleluya. Jadi itulah sebabnya seperti di masa ini bahwa kita tahu adalah Paskah yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Tetapi yang benar dan jelas bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan yang benar-benar akan merasakan hari Paskah tersebut, di mana kepergian Kristus turun ke bumi ini menjadi anak manusia, menjadi seorang manusia. Seperti yang tertulis dalam kitab, Dia adalah seorang anak manusia untuk menyerahkan tubuhnya sebagai korban sembelihan hanya untuk menebus akan kesalahan dan dosa manusia yang takut akan Dia. Hanya orang yang takut akan Dia. Itulah sebabnya bagi Dia dunia ini tidak berdampak dan dunia ini akan digulung dan akan menjadi puing-puing. Hanya sama juga seperti manusia yang durhaka yang sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, tanpa terkecuali. Tetapi maksud Tuhan datang ke muka bumi untuk menebus manusia daripada kejahatan, daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Dia mengangkat daripada lumpur yang tidak dapat dia bergerak di sana oleh karena dilanda oleh lumpur tersebut. Haleluya. Dia mengangkat ke tempat yang sudah Tuhan tentukan. Sebagaimana orang Mesir, Dia mengangkat mereka keluar daripada perbudakan. Tuhan menebus Ruth, Tuhan menebus Esther, menerima dia sebagai mempelai wanita seorang raja.
Haleluya. Dan kita melihat bagaimana berlangsungnya akan pernikahan-pernikahan di zaman dulu secara menebus. Orang-orang yang datang daripada Moab, seorang raja menebus. Kita berasal daripada Moab, daripada Mesir. Tuhan menebus kita. Itulah tujuannya datang ke muka bumi ini hanya untuk menebus hak atau kepunyaannya. Menebus miliknya kembali. Haleluya. Karena dia tahu bahwa anak-anaknya sedang berada di bumi, sedang dilanda oleh kegelapan dunia ini. Tetapi hanya orang yang sudah ditentukan dan ditebus akan mengerti akan hal itu. Haleluya. Datang Kristus hanya menebus aku dengan cara menerima, ya, dengan cara mendengar, menerima dan bertindak. Haleluya. Itulah satu-satunya jalan. Karena kita mahal ditebus oleh Yesus Kristus. Tetapi ada syaratnya karena lebar, karena sempit dan sesatlah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Tuhan sangat mahal untuk membeli kita. Kita sangat mahal dibeli oleh Kristus. Itulah sebabnya darahnya tercurah hanya untuk menebus. Tetapi ada suatu persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, itulah tindakan, yaitu karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kebinasaan. Haleluya. Dan kita bisa menentukan dan melihat bagaimana orang-orang di zaman ini, apakah memilih antara jalan yang sesak dan sempit atau memilih jalan yang lebar dan luas kepada kebinasaan. Domba-dombaku mendengar suaraku. Haleluya. Siapa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku. Itulah kata A besar anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Berarti ada penentuan. Dan ya, Tuhan sudah menempatkan sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan hukum masing-masing, bahwa tidak akan bisa anak-anak Raja Wali memakan bangkai yang sudah busuk. Tuhan sudah buat di sana ketika Israel keluar dari Mesir, mereka tidak bisa menyembunyikan, yaitu makanan mana yang turun dari surga untuk keperluan hari esok. Mereka harus memakan makanan itu, makanan mana itu dari surga pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Haleluya. Artinya kita tidak akan bisa memakan apa yang dibawakan oleh Martin Luther di zaman dulu. Karena dulu hanya bisa masih pembenaran, pengudusan dan baptisan Roh Kudus. Sekarang semuanya harus dilakukan dari pembenaran sampai baptisan Roh Kudus. Haleluya. Jadi makanan yang sudah bermalam, ya, seperti orang-orang Israel ketika mereka menyembunyikan makanan untuk hari esok, itu dia akan bisa lagi dimakan untuk hari esoknya. Karena Tuhan sudah menyediakan dari kitab dari zaman Efesus sampai Laodikia secara makanan bergantian. Tetapi itu seluruhnya adalah firman pada zamannya. Haleluya. Maka tidak berartilah di zaman ini untuk memberitakan bahwa air bah akan datang. Ubah sikap dan hatimu, nanti air bah akan datang. Itu dia akan berlaku bagi zaman ini. Itu berlaku bagi zaman Nuh. Haleluya. Glory. Jadi Tuhan menyediakan dari singa dari suku Yehuda. Haleluya. Dia adalah seorang pemenang. Dan dari singa itu tersebut berubah menjadi muka lembu. Dari muka lembu menjadi muka manusia. Dari muka manusia menjadi seperti burung Raja Wali. Itulah zaman ini. Haleluya. Jadi kita kan bisa mempelai wanita hanya tinggal di zaman atau mempelajari menerima pesan di zaman dulu. Haleluya. Jadi Tuhan
selalu berjalan untuk menempuh sampai ke tanah perjanjian. Tidak bisa hanya tinggal diam di tempat. Dan kita melihat, ya, Rut harus segera bergegas dan berangkat, ya, dari tanah Moab. Dia harus berjalan terus sampai ke tanah yang sudah ditentukan Tuhan bagi tempat tinggal dia. Haleluya. Esther juga. Dan kita lihat juga bagaimana Rifka. Dia harus segera bergegas untuk pergi mendapatkan Ishak. Jadi tidak bisa hanya tinggal di tempat saja. Seperti yang saya bilang tadi, dari singa menjadi burung rajawali. Karena singa tidak bisa terbang. Seperti muka manusia pun tidak bisa terbang. Tetapi bagi zaman masing-masing itu berlaku. Dan Tuhan menyelamatkan mereka yang bertekun kepada Kristus. Haleluya, glory. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Meterai Paskah. Ya, kita benar-benar mengerti dan matang akan hal ini, akan firman ini. Haleluya. Meterai Paskah. Dan ini tampak 3. Dari Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang menebus kami. Tuhan, Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal yang dicurahkan di Kalvari Tuhan. Bagi setiap orang yang merindukan Engkau, kepemilikan-Mu Tuhan, yang sudah Kau tekan Tuhan, yang sudah Kau meteraikan Tuhan, mereka lah, kamilah Tuhan di akhir zaman ini, yang sedang turut mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa semua lunas, bahwa semua utang Tuhan sudah Kau bayar dengan lunas. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap orang percaya dan mengurapi setiap orang percaya Tuhan. Bagaimana dengan kami Tuhan adalah kawanan kecil yang sedang beribadah bersekutu Tuhan, dan akan merindukan setiap firman-Mu dan menikmati Tuhan makanan yang sempurna, makanan rohani pada zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun dan mengajar kami pada waktu yang indah ini. Urapi setiap telinga dan kepala Tuhan, dan tambahkan lagi hikmat kepada kami. Tambahkan lagi Tuhan pengetahuan akan firman-Mu. Sempurnakan Tuhan dalam jiwa palungan kami dari emas sampai kasih akan saudara-saudara, sehingga semuanya itu teratur dengan rapi Tuhan, dan tidak ada seorang pun dari bumi ini Tuhan yang bisa membongkar bangunan tersebut. Karena Engkau sudah meteraikan Tuhan dan sudah menjamin keselamatan sampai pada hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami teruskan Tuhan akan pembacaan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah membuka telinga dan menjadi telinga seorang murid yang baik, dan berkata-kata Tuhan dengan mulut kami mengucapkan firman yang indah Tuhan, dan memeteraikan sampai Tuhan pada hari penebusan-Mu bagi setiap orang yang percaya Tuhan yang sedang sementara waktu berada di muka bumi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita melihat semua yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku. Itu berbicara dengan, ya,
Paskah. Karena dengan maksud hanya satu tujuan Yesus Kristus datang ke muka bumi ini. Hanya untuk menebus antara anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Itulah tujuannya satu-satunya. Karena apa yang sudah dihilangkan oleh Adam di Taman Eden sana, dia akan pulihkan kembali. Dia akan dapatkan kembali apa yang sudah dihilangkan oleh Adam dan Hawa. Haleluya. Karena bagaimanapun juga tidak akan indah dan tidak baik dilihat berjalan hanya kepala. Itu akan dikatakan monster. Seperti seorang manusia kalau hanya kepala saja berjalan, dia akan dikatakan monster. Itu kan manusia namanya. Tetapi kalau kalau berjalan, berbicara tentang kepala dan tubuh, itu akan indah. Dan itulah ciptaan Allah sendiri. Sempurna adanya ketika Allah menciptakan manusia itu segambar serupa dengan dia. Bahkan setelah itu dan manusia itu diambil tubuhnya dari debu dan tanah, memiliki tangan, kepala, kaki, rambut lengkap dengan sempurna dan indah dilihat oleh siapapun. Haleluya. Itulah kesatuan di dalam kesatuan. Antara Kristus dan mempelai wanita menyatu antara kepala dan tubuh. Disempurnakan menjadi memiliki satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Haleluya. Jadi siapa yang ditarik oleh Bapa? Tubuh manusia itu akan diperintahkan untuk menyampaikan keselamatan, untuk menebus mereka, dan domba-dombanya pun akan ikut kepadanya. Tidak peduli mereka, tidak peduli mereka akan dunia ini, tidak terpengaruh mereka akan kekayaan keindahan dunia ini. Mereka tidak peduli, pokoknya ikut Kristus. Haleluya. Dan sejarah mengatakan, dan kita melihat, kalau kita melihat sejarah, tidak ada seorang pun murid-murid Yesus Kristus yang mati sesuai dengan ke masa tuanya. Haleluya. Dan kita melihat kalau orang sudah meninggal umur 70, 80 tahun, itu sudah tua namanya. Dan manusia akan menerima hal tersebut. Tetapi mereka tidak mati seperti itu. Ada yang mati digantung, ada yang mati dibakar, ada yang mati dikuliti, ada yang mati diselipkan dengan terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada yang mati dipenggal seperti Yohanes Pembaptis. Ketika dia tidak mampu digoreng, dimasukkan ke kuali, dia dipenggal. Kepalanya dipenggal. Haleluya. Dan kita lihat sampai kepada Rasul Paulus. Udah dipenjarakan, dihina, dianiaya, dan lain sebagainya. Dan kita melihat juga kematian para mediator, utusan dari zaman Efesus sampai Laodikia. Kematian utusan di zaman Laodikia pun kita lihat semua menderita. Ada pertanyaan yang sangat besar di zaman ini. Apakah pengorbanan yang mengaku dirinya Kristen, apakah pengorbanan mereka terhadap Yesus Kristus? Apakah dikucilkan? Atau apakah kompromi kepada tradisi adat istiadat buatan manusia? Apakah mereka gabung-gabung untuk berdansa-dansi, pergi ke kafe, pub diskotik dan lain sebagainya? Apakah mengingini mabuk-mabuk, main judi dan lain sebagainya? Seperti itulah orang Kristen yang setia, yang namanya mengikut Kristus, yang memikul salib.
Sementara pengikut Yesus Kristus, rasul-rasul dan juga murid-muridnya, bahkan di zaman dulu kita melihat ya orang-orang Kristen yang setia dan sejati di masanya Martin Luther, mereka mati dipenggal. Haleluya, jutaan orang, bukan ribuan orang. Kenapa? Karena mereka mengambil keputusan bahwa mereka akan mengikuti apa kata firman, apa kata Tuhan. Haleluya. Jadi bukan Buddha yang mengatakan bahwa aku adalah seorang Kristen. Bahwa Tuhan tidak mengakui formalitas. Tuhan hanya mengakui tindakan. Itulah satu-satunya. Haleluya. Kalau memang manusia hanya bisa ya melakukan seperti drama, dia disalibkan, ya, dia dicambuk. Sekalipun mereka serius untuk melakukan itu, tetapi tanpa tindakan semuanya akan sia-sia. Apakah tindakan? Terimalah pesan firman pada zamannya. Haleluya. Di zaman Martin Luther, ya, tahun 1520 sampai tahun 17 sampai 1750, di masanya Martin Luther, mereka tidak akan menerima atau ajaran daripada Irenaeus. Tahun 170 sampai tahun 312 itu tidak akan berjalan. Tetapi ketika Martin Luther tiba atau tampil pada waktunya, barang siapa yang mau menerima pesannya pada zaman itu, mereka selamat. Mereka lah benar-benar yang mau menderita seperti orang-orang kudus di zaman dulu. Di zamannya Yesus Kristus. Itulah Yohanes 3:37 dan Yohanes 6:44. Itulah pengertiannya. Haleluya. Jadi benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Benar-benar Roh Kudus masuk ke dalam mereka. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum. Sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jadi arti percaya, ya, atau mendengar kepada perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Artinya percaya adalah mau bertindak, bukan hanya sekedar percaya. Karena firmanlah yang menjawab firman. Haleluya. Katanya hanya sekedar percaya. Judas Iskariot pun percaya. Ya, pembunuh pun percaya, orang jahat pun percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah juru selamat. Tetapi anti percaya adalah, ada jawabannya. Di Yohanes 3, ya, ayat di Yohanes 2, ayat 3 dan 4. Itulah jawabannya. Haleluya. Jadi tidak bisa hanya sekedar percaya. Harus ada tindakan. Haleluya. Wahyu 1:17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan juga 18 berkata, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Memegang kunci, ya, memegang kunci maut dan kerajaan maut.
Dan kita tahu bahwa maut adalah terpisah dari Allah. Dan kerajaan maut. Itulah sebabnya Tuhan menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yohanes 1:14, hanya untuk menjadi daging, hanya untuk juga mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Untuk supaya tidak berkuasa lagi maut, kubur, kerajaan maut di dunia ini. Kalau Tuhan tidak datang untuk mengambil itu, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari muka bumi. Iblis akan berkuasa akan semua manusia, tanpa terkecuali. Kalau Tuhan tidak mengambil kunci ini, karena ini adalah rahasia. Haleluya. Kalau penjara kehilangan kunci atau didapatkan oleh tahanan yang ada di dalam tersebut, mereka akan lepas. Mereka akan lari semua. Tetapi kalau si penjaga tahanan tersebut sedang memegang kunci, tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintunya tersebut. Haleluya. Jadi hanya Yesuslah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kunci tersebut. Baik malaikat, baik nabi, baik pun rasul selain daripada dia sendiri. Haleluya. Betapa mahalnya orang-orang percaya yang sedang berada di bumi untuk dia tebus. Jadi bukan mudah untuk menebus orang-orang percaya di muka bumi. Bukan mudah. Mengampuni kesalahan dan dosa yang sedang dilakukan oleh manusia. Dia tebus, dia sucikan. Sekalipun itu merah seperti kerbiji, dia disucikan seperti salju dan seperti kapas. Menjadi putih. Bersih. Tidak bernoda lagi. Itulah sebabnya mempelai wanita. Jikalau kita mempelai wanita berdoa, Tuhan, aku tahu bahwa dosa kami sudah Engkau ampuni. Perbuatan dan kesalahan kami sudah Engkau ampuni. Haleluya. Itulah sebabnya jangan melakukan dosa. Untuk supaya berdoa pun, Tuhan, ampunilah dosa kami yang telah kami berbuat. Kalau sudah mengerti akan kebenaran, maka tidak akan berbuat dosa dengan sengaja. Haleluya. Kalaupun melakukan kesalahan, maka karena Tuhan sudah membuat di dalam kita adalah sebuah pemutih. Untuk memudarkan kesalahan yang kadang kita berbuat. Haleluya. Sudah ada pemutih, sudah ada pemudar. Ulat-ulat dunia akan segera disingkirkan. Dan tidak akan bisa melekat menjadi sebuah jamur di dalam palungan kita ini. Dibersihkan dengan seketika. Dari mana kita tahu? Kalau Tuhan sudah tidak melakukan itu di dalam palungan kita, pasti hanya bertahan 1 tahun atau 2 tahun untuk melakukan kebenaran. Haleluya. Gak ada yang namanya yang selalu merindukan firman dan bertahan sampai sekian tahun kalau memang tidak ada pemutih di dalam palungan kita ini. Haleluya. Tetapi tidak peduli mau bagaimanapun, mau kemanapun orang-orang gak peduli. Yang penting firman adalah yang menghidupkan. Roh adalah menghidupkan. Yang memberi nasihat yang baik. Ajaran yang sempurna. Dan menuntun kita kepada seluruh jalan kebenaran. Sampai membawa kepada kehidupan yang tidak berkesudahan. Haleluya. Itulah yang di Wahyu 1:17-18. Lihat, Yohanes sedang melihat dia.
Haleluya. Supaya orang-orang percaya yang bertekun ya kepada Kristus. Haleluya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roma 8:11, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan roh. Ya, tidak pernah membeda-bedakan rohnya kepada siapapun. Setiap orang percaya semua sama. Haleluya. Dan kita melihat roh yang membangkitkan Yesus. Roh yang sama juga yang membangkitkan orang-orang percaya. Tidak ada roh yang lain ya untuk membangkitkan orang-orang percaya. Tetapi itu disamakan. Kalau kita memikirkan ya, siapalah sebenarnya manusia ini? Manusia adalah ciptaan. Yesus adalah tabernakelnya Allah untuk menebus kita. Yohanes 1:1 dan 15. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Berarti kalau kita memikirkan roh yang sama, berarti setara, nampaknya setara. Padahal kita manusia, Dia sendiri Yesus Kristus adalah Tuhan yang membangkitkan tubuh yang Dia ciptakan. Haleluya. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, yang mengandung kesalahan dan dosa. Itulah arti fana. Haleluya. Yang fana itu ya, tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi bagaimana mungkin roh Tuhan diam di dalam diri manusia kalau bukan manusia itu tidak ada memiliki kehidupan di dalamnya. Haleluya. Maukah Tuhan menanam ya sebuah tanaman di atas batu? Tuhan tidak akan mau. Tuhan akan menanam pohon di sebuah tanah yang subur. Kita adalah tanah yang subur. Dan Tuhan menanam pohon atau benih firman di dalam kita. Karena jikalau Tuhan menanam benih atau menanam sebuah pohon di tanah yang gersang atau di atas batu, itu dia akan tumbuh. Haleluya. Jadi Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Haleluya. Jadi ada suatu kehidupan yang baru yang menghidupkan masuk ke dalam diri orang-orang percaya. Jadi kita melihat itulah tujuan Yesus Kristus. Setelah Dia meninggalkan bumi ini, Dia akan mencurahkan rohnya sesuai dengan Yohanes 2:28 dan Kisah Rasul 2:17. Haleluya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu akan mendapatkan mimpi, turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Artinya, untuk supaya sempurna
tahu apa yang sedang berlangsung di masanya. Haleluya. Coba. Haleluya. Apa yang sedang berlangsung di masanya, ya, mereka kan tahu. Jalan apa yang sedang mereka jalani, zaman apa yang mereka sedang hidupi. Kalau orang tidak tahu, yang mengaku dirinya pilihan Tuhan, tidak tahu masanya dan zamannya, sudah keliru. Haleluya. Tuhan sudah berjanji di Yoel 2 ayat 28 dan Kisah Rasul 2:17. Kalau itu sudah tiba masanya, itu berlangsung, maka orang-orang percaya akan mengerti dan tahu. Haleluya. Jadi sama ya seperti yang Yesus lakukan, karena roh yang sama yang ada pada dia, ada pada mereka. Haleluya. Jadi jika roh yang satu itu membuat seseorang bertindak dengan cara begitu, membuat lainnya tidak dengan cara yang begitu, berbeda-beda dengan cara, berarti mereka tidak satu tujuan. Haleluya. Karena bagaimana mungkin orang itu datang dengan berkata dia sudah mendapatkan roh Allah, namun menyangkal perkataan-perkataan Allah. Kalau sudah menerima Roh Kudus, berarti tidak akan menyangkal apa yang dikatakan Allah kepada mereka. Haleluya. Jadi kita melihat bahwa hidup Allah yang adalah bahasa Yunani yang disebut Zoe, ya, bergerak melalui mereka dan di dalam mereka, menghidupkan pikiran mereka kepada firman-Nya. Haleluya. Jadi akan sungguh-sungguh Roh Allah bergerak di antara orang-orang itu, menghidupkan pikiran orang tersebut kepada janji Allah. Menghidupkan pikiran kita kepada janji Allah. Aku akan memulihkan, haleluya, tahun-tahun. Aku akan memulihkan apa yang sudah dimakan oleh belalang, peri, pelompat, pindahan, ya. Aku akan memulihkan. Tuhan sudah berjanji di kitab Yoel 2 ayat 28. Haleluya. Apakah orang tidak percaya akan janji tersebut? Mereka percaya kepada Tuhan, padahal ketika tampil, ya, ketika tiba saatnya akan janji Allah, mereka tidak akan terima. Bagaimana mungkin mereka mengenali siapakah Allah yang sebenarnya? Haleluya. Haleluya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur, ya, meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Itulah manusia. A besar. Yesus, Allah telah menjadi daging, yang dinamai adalah Tuhan Yesus. Tidak ada hanya Yesus disebut, tetapi dikatakan Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya untuk menebus manusia yang sudah dia tentukan untuk dia tebus. Haleluya. Karena Yesus pun tidak akan mau menebus manusia yang tidak kepunyaannya, yang tidak miliknya. Jadi kita lihat, kita perhatikan kebangkitan itu.
Roh yang menghidupkan ini yang ada pada orang-orang yang lain. Haleluya. Jadi itulah ya kuasa menghidupkan yang sedang datang. Dan Matius apa dikatakan? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi setiap firman yang keluar daripada mulut Allah yang menghidupkan. Kalau memang setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang menghidupkan, kenapa tidak terima? Apa yang dikatakan untuk dikerjakan, kenapa tidak dikerjakan? Kalau dia tidak diterima dan dikerjakan, berarti dia akan bisa menerima kehidupan tersebut. Dan kehidupan pun tidak ada di dalam diri manusia tersebut. Haleluya. Jadi orang-orang yang menyangkal adanya hal yang seperti itu, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dan mereka melakukan hal-hal yang lain. Tetapi roh yang menghidupkan yang sesungguhnya yang datang kepada orang percaya itu, menghidupkan dia kepada firman Allah. Jadi hal itu kembali kemanakah Raja Wali lagi? Langsung kembali ke tempat di mana dia hidup. Manusia tidak makan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Jadi kita perhatikan roh yang menghidupkan ini. Bagaimana itu datang kepada orang-orang yang lain. Seperti halnya itu datang kepada hari Pentakosta itu. Ya. Kita perhatikan bagaimana tentang Pentakosta. Bagaimana mereka dulu bertindak. Dan kita lihat apakah mereka dihidupkan oleh kuasa yang menghidupkan itu. Haleluya. Hal yang sama di zaman ini. Pada hari Pentakosta itu mereka semua sedang menunggu di sana. Di dalam diri mereka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tentang apa yang akan mereka lakukan. Sehingga mereka ketakutan. Dan apa yang terjadi ketika kuasa yang menghidupkan itu turun dari surga? Ada sesuatu keberanian yang ditaruh pada diri mereka. Haleluya. Ada sesuatu ya, sebuah pengertian di mana mereka berada. Jam sebelumnya mereka terlalu yakin akan hal itu. Jadi mereka tidak pernah gelisah, tidak pernah ketakutan ketika roh datang kepada mereka. Jadi kalau orang tidak menerima roh atau Roh Kudus tidak ada bagi mereka, pastilah mereka selalu gelisah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu mereka berjalan sedang ke arah mana. Tetapi mempelai wanita tahu bahwa mereka sedang menuju ke arah tanah perjanjian. Haleluya. Glory. Karena tidak ada yang lain yang menuntun kita selain daripada Roh Kudus. Haleluya. Apakah persyaratan untuk mendaftar masuk ke militer? Padahal dia sudah mengklaim, menyebut dirinya menjadi seorang pelamar untuk masuk atau untuk memasuki militer. Padahal ketika tampil pertanyaan apa persyaratan, dia tidak tahu menjawab. Apa persyaratan untuk supaya masuk kamu ke dalam kerajaan Allah? Tidak tahu jawab. Berarti dia tidak tahu mau kemana dia akan pergi. Haleluya. Mereka sesat di dalam perjalanannya. Dia tidak tahu mana timur, mana utara, mana selatan, dan mana tenggara. Haleluya.
Tetapi apabila mempelai wanita ditanya di akhir zaman ini, apa persyaratannya untuk masuk ke dalam kerajaan kekal? Haleluya. Lakukan dulu supaya kamu beranjak dari gelap kepada terang, bertobat dulu. Lakukan Kisah Rasul 2:38. Haleluya. Glory. Dan setelah itu apa lagi? Lihat siapa dirimu di dalam kitab Wahyu. Haleluya. Dan lihat siapa dirimu di kitab Kejadian. Kalau kita tidak melihat, tidak bisa melihat. Kalau kita tidak bisa melihat siapa diri kita di kitab Kejadian, maka kita tidak akan bisa melihat diri kita di kitab Wahyu. Dari mana kita dulu awalnya? Haleluya. Dan tiba pada hari ini adalah kejaman. Dan kemana kita akan pergi? Kalau kita melihat gambar kita, menyesuaikan hidup dan menyesuaikan perbuatan kita kepada kitab Kejadian, maka kita akan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Set di zaman dulu yang menggantikan Habel. Dan apa yang dilakukan oleh Habel dulu, dan setelah Habel berakhir, maka Tuhan akan memberikan Set. Dan kita tidak akan pernah termasuk di dalam golongannya Kain yang sedang menolak firman Allah. Haleluya. Glory. Dan kita tahu bahwa persembahan siapakah yang diterima oleh Allah di Kejadian 1? Di Kejadian 2. Ya. Haleluya. Dan sampai Kejadian 3 apa yang sedang berlangsung. Hal yang sama juga di kitab Wahyu. Haleluya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Yohanes 3:2. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda, ya, mengadakan tanda-tanda yang engkau lakukan atau yang kau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya. Dan Yohanes 8:41, kamu mengajarkan, ya, mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah Bapa kami. Ya, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kita lihat ada perbandingan dari Yohanes 3:2 dan Yohanes 8:1. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertai. Kalau Allah menyertai dia, kenapa tidak percaya kepada perkataannya? Haleluya. Jikalau Roh Kristus datang kepada orang-orang percaya seperti di hari Pentakosta, kenapa orang-orang percaya? Kenapa orang-orang pada zaman itu mengatakan bahwa mereka mabuk oleh karena anggur? Kalau orang-orang percaya, ya, kalau orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa, kenapa mereka tidak percaya? Haleluya. Loh, kami kan percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kami. Sejak kapan ditebus? Sejak kapan ditebus?
Pada waktu Kristus mati, disitulah dosa kami tebus. Apakah kami mau menerima penebusan tersebut? Yesus Kristus mau menebus semua dosa manusia. Tetapi manusia itu tidak mau menerima penebusan tersebut. Itulah kegagalannya. Tuhan mau memberikan roti kehidupan. Firman yang diucapkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Ya, Tuhan mau memberikan roti kehidupan. Tetapi manusia itu tidak mau menerima roti kehidupan tersebut. Tuhan mau mengampuni segala dosa manusia. Tetapi manusia tidak mau menerima pengampunan. Haleluya. Tuhan mau membangun Batra, ya, melalui manusia itu Nuh, tetapi manusia tidak mau masuk ke dalam Batra. Apakah mereka selamat? Tidak mau. Tidak ada yang selamat selain daripada Nuh dan juga keluarganya. Hal yang sama juga dengan mempelai wanita di zaman ini. Hanya orang yang mau menerima pesan dia ke zaman yang diselamatkan dan menerima keselamatan tersebut. Haleluya. Dan itu realita nyata dari zaman dulu sampai ke zaman ini. Kami mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami, ya, Bapa kami satu, yaitu Allah. Farisi Saduki, ya, hal yang sama. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang pada zaman Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami satu, yaitu Allah. Judas Iskariot pun dia mengakui bahwa hanya satu yang disembah, yaitu Allah. Tetapi apakah dia bisa menyesali perbuatannya? Tidak akan bisa. Haleluya. Omong kosong mengakui bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat kalau memang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk mereka lakukan. Haleluya. Banyak benih di toko sana. Kalau hanya sekedar mengakui bahwa banyak benih di sana, bibit cabai, bibit apapun banyak di toko sana. Kalau tanpa dibeli, kalau tanpa ditanam, maka tidak akan mendapatkan hasil. Tetapi dari penanaman sampai perawatan sampai berbuah, di sanalah sebuah pengorbanan yang benar-benar luar biasa. Harus mengorbankan ini, ya, material dan lain sebagainya, pupuk, ya, pestisida dan lain sebagainya sampai berhasil. Kalaupun ditanam, kalau sudah ditanam ditinggalkan nggak ada arti juga. Artinya kalau hanya sekedar tidak menerima tidak ada artinya. Kalau tidak ada tindakan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa orang-orang Pentakosta yang adalah orang-orang yang dihormati di zaman-zaman gereja. Tetapi kita lihat gereja bahwa sudah kehilangan identitasnya. Yang sedang menurun dan bersandar kepada sesuatu kredo-kredo buatan manusia. Dan itu mati. Ya. Dan bukannya terbang ke surga. Haleluya. Karena dulunya, ya, elang berburu mandanya sendiri. Tetapi sekarang ini ia mengambil dari apa yang sudah terlindas, ya, oleh ban mobil atau apapun itu. Burung-burung najar sedang memakan akan bangkai yang sudah busuk, melompat seperti burung-burung nasar, ya.
Seperti itulah kekristenan di zaman ini. Haleluya. Semuanya adalah perbuatan. Tetapi kita lihat burung Raja Wali. Haleluya. Tidak mau memakan bangkai yang sudah busuk, melainkan hanya makanan yang segar. Haleluya. Kenapa harus seperti itu? Karena memang burung Raja Wali tidak akan mau memakan makanan bangkai yang sudah bermalam, yang sudah busuk. Haleluya. Tuhan sudah perintahkan dan sudah ada hukumnya di dalam burung Raja Wali tersebut. Tuhan melarang Israel untuk memakan makanan manna yang segar turun dari surga. Melarang untuk membuat makanan itu bermalam-malam, atau meninggalkan untuk hari esok. Haleluya. Apa yang terjadi bila itu dimakan? Akan menjadi ulat-ulat. Kalau itu dimakan, mengakibatkan dia menjadi mati. Haleluya. Jadi Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Karena Raja Wali yang sedang ada di suatu tempat yang siap untuk berdiri, siap untuk bergegas, siap untuk berlari, untuk mengejar target di dalam hidupnya masing-masing untuk supaya capai sampai kepada tujuan. Haleluya. Dan itulah Yoel 2:28 tadi, Kisah Rasul 2:17 tadi. Karena Ibrani 13:8 berkata, Yesus Kristus tak sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yohanes 8:20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat pemberdaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak ada seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Haleluya. Amin. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kata Yesus. Yohanes 8:46. Siapakah di antaramu yang yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Dan kita lihat Yohanes 14:19. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Karena aku tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Namun, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini menunjuk kepada dua persis. Ada orang-orang yang tidak mengakui bahwa Kristus adalah pembawa kehidupan, pesan keselamatan, kabar gembira, datang untuk menebus manusia, tetapi mereka sebagian tidak percaya apa yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi yang sebagian menerima apa yang dikatakan oleh Yesus dan mereka mau mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Sehingga dikatakan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Glory. Karena Yesus adalah Roh Kudus di dalam roh. Haleluya. Berbicara tentang dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu akan melihat aku. Bukan tubuh itu kehidupan yang dulu ada di dalam dia. Allah ada di dalam gereja. Untuk memanggil anak-anak seperti yang dia lakukan pada waktu itu di ketatan.
Aku selalu melakukan hal itu yang menyenangkan Bapakku. Siapa di antaramu yang bisa menuduhku berbuat dosa? Dengan kata lain, dosa adalah ketidakpercayaan. Apa yang telah firman katakan mengenai aku yang tidak aku katakan, yang tidak aku lakukan, itu dia. Tunjukkan kepadaku apa yang telah firman katakan yang baik aku lakukan. Siapa di antaramu yang bisa menyalahkanku? Siapa di antaramu yang dapat menudingku dan mengatakan bahwa aku tidak menggenapkan firman Bapakku? Haleluya, ketika gereja Pentakosta sampai pada hal itu, siapakah yang dapat menuduhku karena ketidakpercayaan? Haleluya. Jadi orang-orang Kristen bukan dikenali sebagai seekor elang, melainkan seekor raja wali. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, kita sudah baca lagi. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Jadi elang itu lempeng, ia akan jatuh. Jadi orang tidak akan pernah melihat seekor raja wali berbuat begitu. Ia tidak akan pernah melakukan hal-hal itu. Ia berburu makanannya sendiri di langit biru sana. Allah sudah mempersiapkan dia supaya dia dapat melihatnya. Ia mendapatkan mana yang segar, bukan sesuatu yang sudah mati. Haleluya. Jadi kita lihat di Ibrani, ketika mereka melintasi padang gurun itu, mereka akan mencoba untuk makan mana yang mati, dan itu menjadi tidak bergerak. Sudah ada ulat-ulat di dalamnya. Haleluya. Itu sudah tercemar dan busuk. Ya, belatung-belatung sudah ada di dalamnya. Haleluya. Jadi kenapa orang mau memakan suatu makanan yang sudah mati bertahun-tahun yang lalu? Haleluya. Jadi mungkin saja itu masih berbentuk dalam wujud, ya, tetapi itu tidak segar. Jadi kita harus mendapatkan makanan mana yang segar. Jadi begitulah Raja Wali mencari makanan itu di setiap angkatan. Bagaimana kita berada dalam perjalanan kita di zaman ini. Kita lihat di Kisah Rasul 7:51. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. 52. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Lihat, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan aku. Haleluya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kita lihat ini. Nyata dengan benar-benar ini berlangsung di zaman dulu. Dan mereka sedang memegang hukum Taurat dan menerima apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat, tetapi akan mereka tidak menurutinya. Siapakah mereka? Haleluya. Jadi kita bersyukur di setiap zaman Efesus sampai Laodikia, bersyukur oleh karena kabar keselamatan yang dibawakan oleh utusan tersebut, di mana orang-orang kudusnya Allah sedang menerima, ya, akan janji Allah pada zamannya.
akan janji Allah pada zamannya. Apakah ada janji Allah pada zaman Laodikia ini? Ada janji Allah pada zaman Laodikia ini. Aku akan memulihkan. Haleluya. Itulah janji Allah. Apa yang sudah kutuliskan dan apa yang sudah diberikan Bapakku akan datang kepadaku. Itu berlangsung di zaman ini. Sehingga meterai-meterai terbukalah. Dan mengertilah kita akan rahasia-rahasia yang dulunya terselubung. Sehingga disingkapkan di akhir zaman ini. Supaya tidak ada orang yang sudah dipilih Allah ketinggalan. Haleluya. Supaya tidak ada lagi tuntutan. Semua sudah dihidangkan Allah di atas meja akan makanan rohani di zaman ini. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang tertinggal. Semua diperlengkapi. Jadi kalau manusia di zaman ini tidak mau menerima makanan tersebut, yaitu makanan roti kehidupan, mereka akan mati. Terpisah daripada Allah. Haleluya. Glory. Kisah Rasul 8 ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 8. Ayat 7. Sebab dari banyak orang itu yang berkerasukan, roh jahat keluar dari roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang sembuhkan. Ayat 8. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berteriak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Haleluya. Dan kita lihat lompat di ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem, ya, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. 27. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kardake, ya, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Haleluya. Pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan kita lihat Kisah Rasul 8:37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ya, jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Haleluya. Semua dinyatakan bahwa bahkan tukang sulap, tukang sihir, ya, yang berteriak membuat rakyat itu terkamu-kamu dan mereka heran-heran untuk melihat akan apa yang dilakukan si tukang sihir tersebut. Haleluya. Dipatahkan oleh kebenaran, dipatahkan oleh, ya, terang pada zaman itu, yaitu Injil yang dibawakan mereka, karunia-karunia yang mereka terima daripada Yesus. Tukang sihir, tuan sihir pun jadi berubah. Mereka jadi menerima perkataan Yesus pada zaman itu. Haleluya. Bagaimana zaman ini? Maut, kematian dipatahkan oleh karena firman datang kepada mempelai wanita. Haleluya. Glory. Sehingga beranjaklah, ya, dari sistem-sistem Mesir menjadi firman, menjadi sistem
ya menjadi kebenaran, yaitu sistem Yesus Kristus sendiri yang adalah kebenaran, bukan sistem dunia, bukan sistem Firaun, ya. Haleluya. Melainkan firman yang sempurna yang sedang kita terima di zaman ini. Kisah Rasul 8:39 tadi. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kita lihat ini. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Haleluya. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kita lihat ini. Roh Kudus ya membawa Filipus tiba-tiba. Dan sida-sida pun tidak melihatnya lagi. Bagaimana cara Roh Kudus untuk membawa dia? Melarikan dia. Haleluya. Itulah mujizat yang sedang berlangsung di zaman dulu. Apakah kita tidak pernah membaca atau melihat bagaimana tentang orang mati yang dibawa ya atau dicampakkan tiba-tiba ke dalam kuburnya Elisa? Apa yang sedang terjadi pada zaman itu, pada waktu itu? Mayat itu, orang yang mati itu yang sudah dicampakkan ke atas tulang-tulangnya Elisa langsung hidup kembali. Apakah ada kuasa di dalam tulang-tulang orang-orang kudus? Jawabnya ada. Siapakah itu? Elisa. Semua orang percaya serupa di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Tulang-tulang orang percaya pun memiliki kuasa kebangkitan. Haleluya. Kejadian 5:22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Matusaleh dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Siapa yang mengangkat? Allah. Siapa yang melarikan Filipus? Adalah Roh Allah juga. Siapa yang menghidupkan, yang ada kuasa di dalam tulang-tulangnya Elisa adalah kuasanya. Haleluya. Glory. Kita lihat. 2 Raja-Raja 2:8 untuk menutup. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering antara Elia dan Elisa. 11 ya. 2 Raja-Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kita lihat tadi bagaimana tentang juga Henok. 2 Raja-Raja 13:21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Kita perhatikan ini. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Ya, Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulangnya Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kita lihat, hanya tulang-tulang Elisa yang ada di sana. Tetapi ketika mayat itu dilemparkan, karena ada gerombolan datang, mayat itu dilemparkan ke atasnya tulang-tulangnya Elisa, dan orang yang mati itu, mayat itu hidup kembali.
Ada kuasa Allah di dalam tulang-tulangnya orang-orang percaya. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengerti di sini bahwa benar-benar tulang-tulang orang percaya ada kuasa di dalam tulang-tulang tersebut. Padahal cacing, ulat-ulat sudah memakan tubuhnya. Ya, tulang-tulangnya pun sudah ada di dalam tanah. Kuasa yang menghidupkan ada di dalam tulang-tulang si Elisa tersebut. Haleluya. Jadi ini bukan sekedar dongeng, bukan hanya sekedar catatan atau tulisan, bukan hanya sekedar sejarah. Karena Tuhan katakan tidak diubah, tidak berubah orang kudusnya Allah di zaman dulu sampai akhir zaman ini. Hal yang sama juga Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, glory. Tuhan perlengkapi semuanya. Kalau perlu, kalau memang kita sungguh-sungguh benar-benar, ya, selalu bergumul kepada Allah, tiada mustahil bagi Allah. Belum perlu orang yang sakit, ya, orang yang kerasukan, kuasa Allah dalam kita. Yang sakit akan sembuh, ya, yang lumpuh pun bisa berjalan. Apapun yang kita minta dari Tuhan, Dia akan berikan. Haleluya. Karena tiada mustahil bagi Tuhan. Asalkan jangan menerima, berikan dulu Tuhan kepada saya satu pesawat. Berikan dulu Tuhan supaya aku memiliki 10 hotel. Berikan dulu Tuhan supaya aku memiliki mobil-mobil kaya sampai 50 unit. Dia akan jawab, untuk apa nak kau miliki itu? 1 atau 2 kan sudah cukup. Nanti kau jadi lupa sedikit-sedikit. Jadi, aku sudah tahu apa kebutuhanmu. Sebelum kau memikirkan, aku sudah memikirkan terlebih dahulu kebutuhanmu. Cuman, harus melalui proses dulu. Haleluya. Tidak secara tiba-tiba. Karena aku tahu bahwa doa orang-orang kudus, ya, sangat besar kuasanya. Jadi Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, dan satu-satunya yang perlu kita ingat adalah Tuhan mati di kayu salib hanya untuk menebus kepunyaannya. Haleluya. Dari mana kita tahu siapa kepunyaannya? Kenalilah pohon dari buahnya, dari buahnya akan mengenal siapa mereka. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini bersama kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Glory, kita sangat diberkati dengan firman-Nya pada waktu yang indah ini. Haleluya. Dan kita akan percaya bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan kita dan akan menumbuhkan seperti pohon dari kecil sampai besar. Kita yakinkan itu. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Semua diperlengkapi, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Haleluya. Seperti yang dikatakan, jangan khawatir dirimu. Lihatlah, ya, burung-burung di udara yang tidak menabur, tetapi mereka dipelihara oleh Allah. Haleluya. Tuhan perlengkapi semuanya. Kita akan percaya, kita akan bertumbuh dari kecil sampai besar seperti pohon yang ditanam oleh Yesus juga di tepi aliran sungai. Terpuji nama Tuhan. Kita tutup ibadah kita. Kita pujian untuk menutup. Mari kita bangkit.